Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Marianto dari cabang Teras 2 perwakilan Boyolali. Yang perlu saya tanyakan, tadi dibahas masalah surat Az-Zumar, durhaka kepada kedua orang tua, kepada Allah. Tapi yang pernah saya alami durhaka kepada orang tua, yaitu pada suatu pagi kurang lebih 1,5 bulan yang lalu, saya membantu ibu saya menyapu di dapur. Kemudian ibu saya mau masak. Ternyata Indomie atau istilahnya mie yang mau dimasak itu sudah habis. Istilahnya dimasak oleh anak saya. Kemudian ibu saya agak marah dan kecewa. Terus dalam pikiran saya sambil menyapu itu, saya mengucap, "Opo kowe ra lilo, Mbak?" "Bu," gitu. Jadi cuma 3 kata, "Opo ora lilo," apa kamu tidak ikhlas istilahnya hilangnya mie tersebut. Kemudian ibu saya memalingkan muka kepada saya. Kemudian saya teringat bahwa saya ini telah mengucapkan kata yang tidak baik pada ibu. Kemudian saya minta maaf pada ibu, sembari istilahnya sungkem sama ibu. Kemudian waktu siangnya itu saya merenung, kemudian saya bisa menangis sambil mengeluarkan air mata. Karena saya takut terbilang sebagai anak yang durhaka kepada orang tua. Apa yang saya harus lakukan setelah saya minta maaf kepada orang tua, kemudian saya juga minta ampun sama Allah. Kemudian pertanyaan kedua, yaitu masalah apakah hukumnya belajar bahasa Arab. Kebetulan pada pagi hari ini berbarengan dengan pengajian jihad pagi, di dekat masjid saya itu ada kajian mengenai belajar bahasa Arab. Karena berbarengan dengan ngaji di pusat, saya tidak ikut. Apakah dengan tidak ikut mengaji cara bahasa Arab itu, apakah saya berdosa? Yang ketiganya, yang terakhir, kemarin waktu sholat zuhur, saya berdiri di belakang imam, jadi makmum di saf pertama. Kanan dan kiri saya itu tidak mau merapat. Saya sudah mengingatkan, "Lek, merapat." Karena tidak mau, saya cuma bilang, "Ya wis karepmu." Kemudian saya bingung karena kanan kiri saya itu tidak mau merapat. Jadi kan samping saya kosong sedikit dan kiri saya itu juga kosong sedikit. Apakah yang harus saya lakukan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangankan 3 kata, 2 huruf saja, itu durhaka sudah. Mencep saja, tidak mengeluarkan kata itu. Walah kok mine dimasak anakmu toleh. Jangan mencep, membela anak, mencepi ibu, durhaka sudah. Bakti pada orang tua itu sangat penting kedudukannya di hadapan Allah. Sampai-sampai perintah bakti kepada orang tua itu Allah sejajarkan perintahnya dengan perintah menyembah hanya kepada Allah. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Tuhanmu yaitu Allah telah menetapkan bahwasanya jangan sampai kamu menyembah kecuali hanya kepada Allah. Kemudian datang perintah sesudah itu, wabil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah menetapkan agar kamu berbuat baik kepada kedua orang tua. Artinya perintah bakti kepada kedua orang tua Allah sejajarkan dengan perintah menyembah hanya kepada Allah. Bagaimana bakti kepada orang tua?
fa imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Itu dulu. Apabila salah satu atau dari kedua orang tuamu sampai berusia lanjut dan dalam perawatanmu, maka sekali-kali jangan kamu katakan Kata ini perkataan yang paling ringan sebagai bentuk ketidaksukaan kita pada orang tua. Kita mengatakan itu tidak boleh, apalagi kok sampai membentak, apalagi kok sampai memukul, lebih haram lagi. Selama orang tua lurus sesuai dengan syariat Allah, yaitu lurus sesuai dengan Quran dan Sunnah, kewajiban kita mentaati. Tetapi kalau orang tua kita menyimpang dari petunjuk Al-Quran, menyimpang dari tuntunan Rasulullah, tetap kita tidak boleh durhaka, namun kita tidak boleh mentaatinya. La sam'a wa la ta'ah. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah wa innamat ta'ah fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah, sekalipun itu orang tua kita. Kalau mengajak kita menyimpang dari Quran, dari Sunnah, maka la sam'a wa la ta'ah. Jangan didengar, jangan ditaati. Tetapi tetap bergaul dengan orang tua dengan cara yang ma'ruf. Wa sahibahuma fid dunya ma'rufah. Bertutur kata yang santun. Meskipun orang tua kita tidak sesuai dengan Quran Sunnah, kalau seorang Muslim kita ingatkan orang tua kita, nasihati orang tua kita dengan ayat, dengan hadis. Itu orang tua. Maka ketaatan kepada orang tua, lihat kalau orang tua kita sesuai dengan nilai-nilai Quran, sesuai dengan nilai-nilai Sunnah, maka kewajiban kita taat. Kalau orang tua kita keluar dari nilai Quran dan Sunnah, kita tidak perlu mentaati. Namun kewajiban kita mengingatkan orang tua kita dengan cara santun, cara ma'ruf, yaitu dengan membawa ayat Quran, membawa hadis-hadis Nabi yang sahih. Karena di hadapan ayat, di hadapan hadis, kita sebagai orang yang beriman, kewajiban kita taslim. Lah tadi, kasus pertanyaan tadi, ibunya pengen masak mie tetapi sudah habis dimasak anaknya. Sebetulnya tidak harus jenengan keluarkan kalimat napa jenengan boten ikhlas. Kan membela anak ta, spontanitas manusiawi ternyata lebih membela anaknya daripada ibunya yang mengandung dan yang melahirkannya. Kalau bukan karena ridha Allah melalui perantara panjenengan, tidak ada panjenengan di dunia ini. Kalau tidak ada panjenengan, tidak ada putra panjenengan. Kalau tidak ada putra panjenengan, tidak ada yang masak mie-nya ibunya jenengan. Maka kita berpikir seperti itu. Ya, sekalipun itu anak kita, tetapi atas ridha Allah kita lahir ke dunia ini karena perantara orang tua. Rahim ibu 9 bulan 10 hari kita tempati. Ibu yang mengandung wahnan ala wahnin, lemah bertambah lemah,
saat melahirkan perang sabil toh nyowo. Setelah itu merawat kita, ngencingi ibu kita. Ngengei. Kalau ngencing kan ngencingi, kalau apa? Ngei. Ngei ibu kita. Tapi ibu kita tetap senyum, malah dikatakan, oh bocah pinter ngompoli ibune. Nah, coba, ngompoli ibune dikatakan bocah pinter, munda akale. Wah saiki wis pinter, wis ngompoli ibune. Coba, ibu kita tetap senyum, padahal lelah gitu. Tapi tidak pernah mengeluh. Masa hanya gara-gara mie? Mbok yen jenengan, oh nggih Bu pangapunten sekedap. Jenengan keluar belikan ibunya. Nek perlu jenengan masakkan sekalian. Tidak perlu membela anak ini loh. Tidak perlu membela anak. Napa jenengan boten ikhlas, itu perkataan yang menyakitkan seorang ibu. Dan terbukti ibundanya berpaling. Harusnya cukup sebagai seorang muslim, oh nggih pangapunten Ibu. Niki wau didamel lari kula, nggih sekedap, langsung keluar. Belikan nek perlu niki ngersake dimasak napa Ibu? Goreng napa rebus. Dimasakkan gitu. Karena sudah terlanjur, bagaimana yang harus dilakukan? Minta maaf pada ibu. Alhamdulillah ibunya memaafkan. Kemudian mohon ampun pada Allah. Ya, mohon ampun. Ridha Allah fi ridal walidain, wa sakhatullah fi sukhtil walidain. Ridha Allah tergantung pada keridhaan kedua orang tua. Dan kemurkaan Allah tergantung kemurkaan kedua orang tua. Ya alhamdulillah masih diberi hidup sehingga minta maaf kepada ibundanya memaafkan. Kemudian mohon ampun kepada Allah. Jangan pernah diulangi lagi hanya gara-gara membela anak. Hanya gara-gara membela istri. Hanya gara-gara membela suami. Sehingga durhaka pada orang tuanya. Ya, ini perlu muhasabah nafsiyah, renungkan. Kedua orang tua, bakti pada kedua orang tua, Allah sejajarkan perintahnya dengan perintah menyembah hanya kepada Allah. Ini berarti berbakti kepada kedua orang tua itu menduduki kedudukan penting di sisi Allah. Selain itu, waqfid lahuma janahadz dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Tundukkan diri kita di hadapan orang tua kita dengan penuh rasa cinta, dengan penuh kasih sayang. Kemudian doakan kedua orang tua kita. Waqfid lahuma janahadz dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma, ya Allah, kasihinilah kedua orang tua. Kasihanilah kedua orang tuaku. Dan sebagaimana beliau berdua mengasihiku, mendidikku sejak aku kecil, maka kasihanilah kedua orang tuaku. Terus doakan itu untuk kedua orang tua kita. Itu sebagai bentuk bakti kita kepada beliau berdua. Ya, itu yang pertama. Mohon maaf pada ibunya, mohon ampun kepada Allah. Apakah belajar bahasa Arab hukumnya wajib? Mubah. Al-aslu an asya'a al-ibahah. Belajar segala sesuatu itu hukum asalnya adalah mubah. Illa madallat dalil ala khilafihi, kecuali kalau ada dalil yang menyelisih itu. Selama tidak ada dalil yang mewajibkan belajar bahasa Arab, berarti selama itu mubah, boleh belajar, boleh tidak. Ya. Boleh belajar, boleh tidak, kecuali kalau ada dalil yang memerintahkan dan mewajibkan kita belajar bahasa Arab.
Kalau kita tidak belajar berarti dosa. Kalau memang ada dalil yang mewajibkan. Karena yang namanya wajib, kalau tidak dikerjakan berarti dosa. Definisi wajib itu kan ma yu'aqabu ala tarkihi, yang disiksa orang yang meninggalkan. Definisi wajib itu berdosa jika meninggalkan, wa yusabu ala fi'lihi, berpahala jika dikerjakan. Itu definisi wajib. Maka kalau ada dalil yang mengatakan belajar bahasa Arab itu wajib, lah kalau kita tidak belajar, manusia dimanapun ya, tidak belajar bahasa Arab berarti dia dosa. Selama tidak ada dalil kewajiban belajar bahasa Arab berarti mubah, boleh belajar, boleh tidak. Nah, sekarang ngaji berbarengan dengan belajar bahasa Arab, apakah berdosa? Tadabbur Quran, ngaji itu satu kewajiban bagi umat Islam. Bukankah Allah turunkan Quran ini dengan penuh berkah? Untuk apa? Liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Berarti tadabbur Al-Quran itu wajib, ngaji itu wajib bagi setiap muslim. Maka panjenengan ngaji, tadabbur Quran, meninggalkan belajar bahasa Arab tidak berdosa. Karena jenengan melakukan sesuatu yang wajib. Sedangkan belajar bahasa Arab hanya mubah. Meski mubah, namun harapannya jenengan belajar bahasa Arab. Penting itu. Tapi tidak wajib. Bagi yang ingin silahkan belajar. Bagi yang tidak belajar juga tidak berdosa. Kemudian 3, kalau soft kanan kirinya jenengan sudah maksimal merapatkan, tetap tidak mau rapat, ya tidak perlu ngendika wis sak karepmu, mutung berarti jenengan. Berarti mutung. Kanan kiri diajak merapat, kok tidak mau mutung. Begitu pula imam, sawu sufufakum, rapatkan softnya, lihat kanan kirinya, semaksimalnya luruskan. Tetap gak mau, apa terus imamnya, wis karepmu cah, apa begitu? Ya tetap, ayo rapat dan lurusnya sholat itu merupakan kesempurnaan sholat. Biar sholat kita sempurna, ayo rapat. Rapat itu tidak harus jenengan injak. Mungkin gak mau rapat karena jenengan injak itu, kakinya jenengan injak. Tidak, yang penting bahu ini rapat. Itu semaksimalnya sudah. Kalau memang betul sudah maksimal diingatkan tidak mau, ya sudah jenengan tetap sholat di situ. Karena jenengan sudah maksimal mengingatkan. Maka bari'um minad dhimmah, sudah terlepas dari tanggung jawab, tidak perlu mutung. Ya, ingatkan dulu secara maksimal. Kalau sudah diingatkan dengan maksimal, tetap tidak mau, tidak perlu mengeluarkan kalimat-kalimat, kata-kata yang bernada ngoso. Kan itu ngoso, wis karepmu. Ya, diingatkan semaksimalnya. Oke.